Sejarah penemuan fenomena kelistrikan telah dimulai lebih dari 2.600 tahun yang lalu. Kisahnya dimulai oleh seorang warga Yunani kuno bernama Thales of Miletus yang dianggap sebagai orang pertama yang mengamati apa yang kini kita sebut sebagai fenomena kelistrikan. Thales, seorang filsuf asal Yunani yang hidup pada tahun 2500 sebelum Masehi. Pada suatu hari, Thales menemukan sebuah batu yang mirip kaca berwarna kuning. Batu tersebut adalah batu ambar. Dalam bahasa Yunani, batu ambar disebut dengan elektron. Konon, batu tersebut terbentuk dari getah pohon cemara zaman purba yang tertimbun tanah selama beratus-ratus tahun loh. Supaya lebih mengkilap, Thales menggosok-gosokkan batu tersebut ke bulu hewan. Batu ambar yang telah digosok-gosokkan tersebut ketika didekatkan ke jerami, batu tersebut dapat menarik beberapa helaian jerami. Untuk waktu yang lama, hanya itu saja yang baru diketahui tentang fenomena ini. Dunia harus menunggu sekitar 2.200 tahun lamanya hingga ada penelitian baru tentang sifat batu ambar. William Gilbert, ilmuwan Inggris pada abad ke-17, menemukan bahwa jika dilakukan percobaan dengan seksama, sejumlah material lain juga bisa menampilkan sifat batu ambar yang bisa menarik benda. Dia juga menemukan bahwa mereka bisa menarik objek selain jerami. Gilbert menyebut benda bersifat mirip batu ambar itu sesuai nama Yunani batu ambar, sehingga ia menyebutnya dengan objek elektrik. 40 tahun kemudian, di Norwich, Sir Thomas Brown melakukan percobaan serupa. Dia tak menemukan hal berbeda dari William Gilbert. Namun caranya menjabarkan eksperimen itu melahirkan kata yang kita pakai sepanjang waktu. Menurutnya, ketika kita menggosok benda, katakanlah kristal dengan kain, kristal akan menjadi objek elektrik. Seperti halnya benda elastis yang memiliki sifat elastisitas, benda elektrik memiliki sifat elektrisitas. Fisikawan Prancis pada abad ke-18, Charles Dufay, adalah orang berikutnya yang membuat penemuan penting. Dia menemukan bahwa hampir semua benda, kecuali logam dan cairan, bisa diubah menjadi benda elektrik setelah dikenai kombinasi pemanasan dan gosokan. Jika dua benda elektrik didekatkan, kadang mereka tarik-menarik dan terkadang tolak-menolak. Dengan ilmu tambahan ini, Dufay menemukan adanya dua kelompok benda elektrik. Dua objek dari kelompok yang sama akan selalu tolak-menolak, sementara pasangan dari kelompok yang berbeda akan tarik-menarik. Kata elektron akhirnya diserap oleh bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Inggris, kata elektron menjadi elektrik. Dalam bahasa Prancis menjadi electricite. Dalam bahasa Belanda menjadi electricité. Kata itu dalam bahasa Indonesia menjadi listrik. Kata listrik ini merupakan pengindonesiaan kata electricité yang berasal dari bahasa Belanda karena bangsa Belanda menjajah Indonesia hampir 3,5 abad. Jadi banyak kata-kata yang diserap dari bahasa Belanda, diantaranya kata listrik. Demikian sejarah singkat penemuan fenomena kelistrikan. Sebenarnya, setelah penelitian yang dilakukan oleh Charles Dufay, masih banyak tokoh-tokoh penting yang melahirkan listrik, batu baterai sebagai energi listrik, dan konsep listrik lainnya. Kita jadi mengetahui ya bahwa ada proses yang dilalui para ilmuwan hingga dapat mengungkapkan fenomena listrik statis. Terima kasih telah menonton video kami.